Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Banyak itu kumpul. Biasa ya kalau itu ketemu sama saya itu ketika saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Yes. Tambah satu lagi ya. Iya. Siap ya? Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus sekali. Nah itu Bunda ya, kenapa harus seperti itu? Itu sedikit terapi emosi buat kita, karena ternyata Bunda, emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi lamun Bunda manyun pagi-pagi, maka bakal manyun sampai sore. So gitu kan, lamun Bunda denok isuk-isuk ya, tapi ka sore itu ikut denok. Makanya kumaha Bunda lamun jam 12 ya, tiba-tiba suara Bunda teh bari ngasihan aplos 200 juta. Tapi karena kan tinggalin namanya tuh jadi dibasikeun ka tetangga gitu. Nah makanya coba pagi-pagi itu kita hindari masalah sama anak, tidak boleh. Jadi anaknya mau susah bangun, susah makan, susah mandi, istighfar. Atau suaminya nggak ngasih uang jatah dan yang lainnya, coba dipertahankan emosi itu pagi-pagi, jangan sampai berantem sama tetangga, sama suami, sama anak. Dan ada salah satu terapi di sini. Nah, ada terapi emosi Bunda, dan terapi emosi ini Bunda tidak perlu datang ke psikologi, tidak perlu datang ke klinik, ke rumah sakit. Terapinya gampang sekali, Bunda bisa lakukan di rumah setiap hari. Ternyata Bunda, menurut penelitian itu, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cobaan? Nah, terapi emosinya itu tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, terapi tepuk tangan yang benar itu ketemu jari-jarinya semua. Itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Dan kemudian ketika Bunda tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Nah makanya menurut penelitian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa tapi bisa awet Jadi Bunda mau hoyong popolo dengan hilang kudu skincare ya, cukup tepuk tangannya. Oke, kita coba ya. Kita tepuk tangan dulu sambil tersenyum satu kali saja untuk menetralisir emosi negatif kita, karena mungkin tadi di rumah ada yang berantem sama anak, sama suami atau sama tetangganya ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, tepuk tangan dulu. Nah, ayo senyumnya mana? Oke, sudah. Jadi 17 tahun kan kelihatannya ya. Amin. Nah Bunda, dan juga ada tips lagi, kalau misalkan suami Bunda marah-marah, daripada Bunda ikutan marah-marah, coba tepuk tangan saja ya. Ya, jangan, bahaya. Nah baik Bunda, sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Koda dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kemudian kebetulan saya sendiri leader di Psikologi Madinah Gempita ini untuk wilayah Cimahi. Jadi hari ini spesial sama saya, dan tadi bagi Bunda yang belum subscribe YouTube saya, subscribe dulu ya. Karena nanti acara hari ini itu akan masuk di YouTube sana, Koda Official ya YouTube-nya. Dan kemudian hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan gangguan kejiwaan manusia. Kenapa seperti itu Bunda? Karena satu-satunya di dunia ini yang tidak punya masalah itu hanya orang gila. Betul saya. Soal ngelo di luar gua gagal pakai baju, masalah nggak Bunda? Iya. Tapi kalau Bunda di sini nggak pakai baju, masalah nggak? Masalah. Kita sehat sama normal Bunda. Makanya orang gila mah di luar nggak pakai baju, kepanasan, keanginan, kehujanan, makan makanan sisa-sisa dan lain-lain. Pernah tinggali orang gila muntaber? Sudah berobat ke rumah sakit panas diri gara-gara masuk angin? Nah ya. Nah kenapa seperti itu? Karena satu-satunya orang di dunia ini yang tidak punya masalah itu hanya orang gila. Nah makanya dengan demikian hari ini saya akan membahas terkait dengan gangguan kejiwaan manusia, baik itu untuk anak-anak
remaja dan dewasa. Karena alhamdulillah hari ini Bunda saya juga sudah tersertifikasi hipnoterapi, jadi saya bisa melihat atau saya bisa ada yang mau saya hipnotis di sini? Bukan dihipnotis untuk ditipu Bunda ya, tapi di hipnotis itu ada hipnoslimming. Jadi hipnoslimming itu Bunda bisa langsing tanpa harus ngurangin bakso. Ada yang mau? Oh, Pak, tadi Mas Gil di hipnotis, tadi hipnoslimming. Kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi saya bisa lihat mana yang utangnya banyak. Aduh, pura-pura tersenyum tapi luka ya. Tapi tenang, nggak akan saya bacain, misi jadi aib. Baik, karena hari ini saya akan membahasnya nggak membahas bahasa tubuh, tapi membahasnya gangguan kejiwaan. Nah, baik Bunda, yang paling pertama saya akan bahas terkait dengan gangguan kejiwaan di anak-anak terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak-anak itu banyak hari ini yang memiliki penyakit berkebutuhan khusus, betul nggak? Karena saya kemarin kedatangan salah satu orang tua datang ke kantor saya kebetulan di Gerigi, sebenarnya di Jalan Kebun Rumput. Jadi Bunda kalau lewat ke Gerigi pasti kelihatan tenda saya gitu ya di sana. Dan kemarin datang ada seorang tua yang datang ke sana, dia itu anaknya speech delay, anak itu kesulitan bicara. Jadi tanda-tanda anaknya speech delay itu ketika ditanya, dia bukan menjawab tapi mengulangi pertanyaan. Misalkan, Dek, kamu sudah makan belum? Bukan menjawab belum atau sudah, tapi malah mengulangi pertanyaan. Itu namanya penyakitnya adalah speech delay. Nah, kemarin dia curhat bahwasanya di rumah sakit itu sudah sangat sulit sekali membuat antrian buat terapi itu sangat sulit sekali karena saking membeludaknya anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, makanya hari ini walaupun anak muda normal, nggak berkebutuhan khusus dan yang lainnya tidak apa-apa, mungkin bisa bermanfaat buat tetangganya, saudaranya ataupun temannya yang dikenal ya. Paling pertama, kenapa sih Pak bisa terjadi anak berkebutuhan khusus? Hal yang paling sederhana Bunda yang harus kita pahami terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kenapa ada anak yang keterlambatan gara-gara si badannya membesar, otaknya tidak ikut membesar. Ngerti nggak? Jadi badannya mah ngegedean gitu ya, bongsor sampai usianya 7 tahun, 8 tahun normal ya 10 tahun, tapi otaknya itu masih usia 2 tahun. Makanya banyak yang usianya 7 tahun kelakuannya masih 2 tahun. Jadi usia 7 tahun tapi masih masih pipis di pampers misalkan, masih sembarangan, masih harus disuapin padahal usianya 7 tahun. Ngomongnya belum lancar. Kenapa? Karena si badannya membesar, otaknya tidak mengikuti perkembangan badan. Nah, makanya hal sederhana untuk mengobati anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah dengan cara mengembangkan atau membesarkan otaknya. Dengan cara apa? Badan itu kira-kira membesar gara-gara apa? Bakso. Makanan ya Bunda. Begitupun otak manusia Bunda, yang paling sederhana yang supaya anak itu sembuh dari berkebutuhan khusus itu adalah kembangkan atau tumbuhkan otaknya untuk supaya bisa mengikuti perkembangan badan dengan cara dikasih makan. Dan kira-kira makanan otak terbaik itu apa kira-kira? Bergizi banyak ya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Ya kira-kira apa? Halo, ada orang? Harun, baik ya Bunda. Nutrisi otak yang paling bagus itu adalah omega 3. Omega 3 itu bisa dihasilkan dari ikan-ikanan Bunda, belut, bandeng, salmon, tuna, tongkol. Pokoknya ikan-ikan, makanya kenapa orang Jepang itu konsumsi salmonnya sangat tinggi sehingga dipercaya orang Jepang itu menjadi bangsa yang terpintar di dunia. Kenapa? Gara-gara mengkonsumsi anak hiperaktif, gak ada yang cici lompatan jalan nanti babak ranking. Bedanya penyebabnya hanya 2 Bunda, gula sama tepung. Baik itu coklat, permen, es krim, susu, apalagi roti, mie, nugget, sosis. Kesukaan anak saya semua ya. Makanya supaya anak Bunda tenang itu ada terapinya Bunda, karena di Rasulullah itu pernah mengatakan kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu sangat berpengaruh sekali terhadap karakter anak kita. Makanya kenapa anak yang sering makan daging itu jadi singa? Karena singa untuk makan daging, benar nggak? Nah makanya ada makanan yang paling bagus supaya anak tenang Bunda ya. Kemudian bicaranya leles lihat, hareos luar biasa.
Nah itu biasanya bunda dengan diberikan yang warna hijau lebih banyak sayur-sayuran, berarti banyakin kalau anak bunda suka emosional, marah-marah, banting barang, dipasihan kangkung bunda supaya lulus tunduk. Mana ya? Dia bersih. Nah kenapa? Karena itu ada penelitian ya bunda ya, karena makanan itu berpengaruh sekali terhadap karakter anak kita atau kita sendiri. Bagi bunda, kenapa sih yang menyuruhkan negara awal Kebiasaan lawan ya itu mungkin nama besok jadi rada-rada gitu. Nah itu ya bunda terkait dengan ya jelas ya, lanjut ya terkait dengan makanan. Makanya tolong ya supaya anak bunda tidak ADHD, tadi udah 2 ya berarti yang saya bahas. Pertama, anak yang ADHD itu hiperaktif itu tidak boleh terlalu banyak dikasih gula sama teh. Jadi menjawab anak kedai cicing di sekolahnya itu pagi-pagi dikasih gelas susu, jadi akhirnya sekolahnya repot ya. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, selain dari anak yang tadi perkembangan otaknya telat, dan kemudian hampir semua anak berkebutuhan khusus, baik itu autis, delay tadi yang kesulitan ngomong, kemudian ada Down syndrome. Down syndrome itu wajahnya khas. Jadi kalau bunda lihat anak yang berkebutuhan khusus hampir gitu ya. Nah itu Down syndrome namanya, bukan autis. Kalau autis mah wajahnya biasa, tapi biasanya dia punya teman khayalan, itu namanya autis. Dan ada ADD. Kalau ADD itu aktif aja, hiperaktif itu namanya masuk ke ADD. Gangguan kejiwaannya. Dan kemudian hampir semua anak yang berkebutuhan khusus itu rata-rata keterlambatan bicara. Kenapa? Karena biasanya hal pertama keterlambatan bicara itu dibagi 2, ada keterlambatan reseptif, ada aktif. Kalau keterlambatan reseptif itu anak bunda ketika disuruh ngambil, misalnya dia ambil minum, dia berangkat ngerti, walaupun dia kesulitan mengucapkan, ya ada kan yang gitu ya, dia ngerti tapi tidak bisa mengucapkan. Nah berarti dia tidak gangguan reseptif, jadi reseptifnya bagus tapi aktifnya yang bermasalah. Ada juga yang ya tadi dia tidak mengerti sama sekali. Kalau tidak mengerti sama sekali, otomatis aktifnya juga bermasalah. Jadi minimal anak itu tidak dikategorikan SPIS nilai asalkan anaknya sudah mengerti dulu. Ya, kalau misalkan anaknya sudah mengerti, di terapi bicara itu gampang. Jadi yang paling pertama ajarkan anak bunda dulu supaya mengerti, kemudian setelah itu baru kita ke terapi aktif. Kalau ke terapi aktif itu yang paling pertama, banyak anak-anak kesulitan bicara itu gara-gara ketika makan dituntun, dipikir. Ada yang kayak gitu, nah digit mengadindol gitu ya, sampiring gitu ya. Itu kenapa? Karena biasanya ketika dikasih makan, anaknya diberikan handphone sama di TV, jadi anaknya nggak fokus mengunyah. Padahal ketika anak kecil usia 6 bulan ke atas sudah dikasih makan serelak ya, bukan seblak ya bunda ya. Ngomong 6 bulan itu serelak aja jangan seblak. Nah itu dia itu sedang melatih otot rahang, otot lidah, otot lehernya. Jadi anak yang bagus makan yang ketika kecil itu kebicaranya cepat. Kemudian nangis. Nah nangis itu juga itu sedang melatih otot leher supaya dia kecepatan bicaranya cepat. Dan banyak anak-anak orang tua hari ini tuh teralih. Jadi akhirnya mah anak nangis dikit jajan, anak nangis dikit diupin-ipin, anak nangis dikit diberengkan, dicapai dan yang lainnya sampai tipis. Nah pada akhirnya mah anaknya tidak terlatih si otot lehernya karena kurang nangis, akhirnya mah terlambat bicaranya. Kemudian jadi nangis itu bermanfaat ya bunda, kemudian cuma bahkan kalau ketika anak nangis itu terapi terbaik ketika anak yang sering nangis itu kayak nangis wae. Ya, terapi buat anak yang sering nangis itu bunda dibiarkan menangis puasnya. Kenapa? Karena 75% emosi negatif anak keluar ketika anak nangis. Justru ketika bunda dibenyongkan, disuruh jajan, disuruh nonton film, disuruh berikan HP, nah itu biasanya ketahan emosinya, akhirnya mah ya tadi beres-beres nangis. Ya bunda nangis, sampai juga nangis ya kalau nangis. Mana kabar Nah, kenapa? Karena ingat ya 75% emosi negatif anak itu keluar. Dan kemudian bunda nangis itu emosi itu bagaikan sebuah gelombang ya bunda. Jadi gelombang manusia itu bentuknya ada warna-warnanya. Dan misalnya warna-warna yang bunda pakai itu baju-baju bunda itu berpengaruh terhadap emosi. Kenapa? Karena di ubun-ubun itu ada warna ungu. Itu bunda warna religius
sebagian orang banyak memakai baju warna ungu itu biasanya religiusnya meningkat. Ya. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Kalau warna biru dongker itu warna ketelitian biasanya ya. Oke. Dan makanya ketika orang sering pakai baju warna biru dongker biasanya ketelitiannya meningkat, makanya wajar lah mau hemat dulu teliti. Ganti lepas tuh. Kemudian yang selanjutnya bunda di sini ada juga warna kuning, warna kecerdasan rasional, dan di dada itu ada warna hijau. Warna hijau itu warna ketenangan ya. Makanya letaknya di dada. Kemudian di perut itu ada warna orange, warna tanggung jawab. Dan di pinggang di sini tuh ada warna merah ya, Bu ya. Warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Nah itu sangat berbahaya, makanya untuk anak-anak kecil saya kurang rekomendasi terlalu banyak dikasih baju warna terlalu banyak karena bisa meningkatkan tahap seksualnya, dan khawatir hanya masih kecil belum bisa terindikasi. Kalau orang tua ya gak apa-apa, udah ada penyalurannya. Kemudian yang selanjutnya ada juga warna pink ya. Pink ya, banyak ya. Kalau pink itu warna ceria, makanya wajar ya kalau pink itu ada sedikit ya, gitu ya. Kemudian ada juga warna coklat. Warna coklat itu warna coklat, putih, hitam, abu-abu itu warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ikram kita itu warnanya putih sama hitam, karena itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas kita. Jelas ya? Nah makanya sok. Kemudian pagoda, warna yang bagus itu yang mana sih? Warna hitam kah, putih kah, hijau apa gimana? Nah warna yang paling bagus itu bunda warna yang dikombinasi 3 warna sekaligus. Jadi yang bagus buat emosi kita itu jadi bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Ya, sama pink kabeh itu kabeh ya. Nanti kalau hijau kabeh bahaya. Nah, makanya yang bagus itu 3 warna dikombinasi sekaligus. Nah, yang paling bagus itu misalkan bunda kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Rainbow. Nah itu ya bunda terkait dengan gelombang, karena emosi manusia itu bentuknya gelombang, makanya tadi buat anak bunda yang sering emosional itu sering dikasih warna hijau. Kemudian juga yang selanjutnya untuk terapi emosi itu ada juga dengan menggambar, karena menggambar itu menurut Imam Nawawi itu bisa menguras emosi manusia. Makanya bunda anak TK aja naon diajar teh hayu we ngagambar ya. Nah sebenarnya itu terapi emosi dulu bunda sebelum anaknya kecalistung. Karena wajar anak, bayangkan aja kalau anak bunda misalkan masuk sekolah langsung kecalistung, sedangkan emosinya belum stabil. Agak sedikit gawat, kan beres-beres nantinya ya. Makanya terapi emosi dulu, kalau sudah stabil baru kecalistung. Jelas sampai sini? Kemudian yang terakhir terapi emosi itu ada yang namanya skin hanger. Apa itu skin hanger? Misalnya skincare ya. Karena bunda skincare mah cantik itu dari dalam bukan dari luar ya. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik itu sampai sekedar di skincare, sekedar salon ya. Kenapa? Karena namanya inner beauty ya. Inner beauty cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik itu nggak usah buruk dari rumah, harus dari dengan bikin dari luar. Cukup banyakin aja di skin hanger. Skin hanger itu apa? Skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Karena kemarin itu bunda ada seorang anak usia SMP kelas 1. Dia itu konsultasi bunda karena anak ini itu ketangkap sama BNN. Tahu BNN? Badan Narkotika Negara, karena terbukti anak ini tuh menjadi seorang pengedar narkoba masa. Nah kemudian setelah itu ditelitilah anak ini, diceklah urinnya, IPPS-nya, dan ternyata anak ini negatif narkoba. Jadi tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali walaupun dia kulit. Kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang yang kaya raya, bunda mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana. Terus kira-kira buat apa anak ini ngadarin narkoba? Sakit apa? Jantung baru. Kira-kira buat kita mau cari pahala bunda. Karena kan buat uang dia kaya raya, dikonsumsi juga enggak. Nah ternyata bunda, ya ternyata setelah itu anak ini disuruh bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkobanya di sebuah mall. Ternyata yang nyuruh ngedarin narkoba itu adalah orang Australia.
Nah, menurut keterangan orang Australia ini tuh dia sebelum beraksi mengedarkan narkoba parenting dulu 3 bulan, ya, supaya bisa merangkul anak-anak yang galau. Nanti di sini kita pengen anak kita soleh-soleh, kira-kira berapa bulan sekarang parenting? Halo, wajar ya, wajarnya anak-anaknya, ya gitu ya. Dan orang Australia ini 3 bulan parenting dulu sebelum mengedarkan narkoba, dan kemudian setelah itu bunda yang paling ajaib itu ketika si orang Australia ketemu sama si anak ini di sebuah mall, hal pertama yang dilakukan orang Australia itu adalah menepuk pundak anak ini 3 kali, kemudian bertanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kira-kira reaksinya seperti apa setelah itu? Ya akhirnya nangis-nangisnya kemudian peluk omnya dan dia mengucapkan, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Apa hikmahnya di balik itu semua bunda? Yang paling pertama, tepukan pundak itu bukan hipnotis. Saya ahli hipnotis, tidak ada teknik menepuk pundak orang. Karena titik pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi ketika anak bunda, suami bunda sering diusap punggungnya, pundaknya itu dia akan meningkat kepercayaan dan kenyamanannya. Jadi apapun yang dia rasakan, apapun yang dia miliki akan kebahagiaan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, bunda, kenapa si om ini itu nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Itu adalah rumus pertama supaya anak itu bisa mengeluarkan perasaan itu dengan cara, saya kamu bahagia nggak hari ini? Karena nggak bunda nanya. Dan kira-kira ketika anak bunda pulang sekolah, pertama yang ditanyakan apa? PR mana? PR mana? PR bunda, itu PR mana panas ya? Senok lagi ini. Lalu gitu lain senok bunda tapi sukuna deh. Makanya wajah yang ditanya dari saya tadi ngapain di sekolah deh gitu. Dia tidak pernah menanyakan saya kamu bahagia nggak hari ini pulang. Atau suami bunda pulang kepanasan ngojek hujan dan hari ini balik ke rumah bukan ditanya saya kamu bahagia tapi mana pendapatan itu. Wajah tanya mau bunda. Orang mapar panas hujan tadi. Balik-balik bukan dipelukin, tapi dalam dipeluk dicoba kok getaran panas. Makanya tadi praktekkan ya di rumah. Karena itu rumus yang sangat luar biasa bunda ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah sentuh anak itu dengan skin hanger. Skin hanger itu sentuhan nyaman di bagian kulit. Untuk anak laki-laki itu harus sering disentuh di bagian telapak tangan, ya, pundak, punggung. Pundak, punggung, telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian yang kedua untuk anak laki perempuan itu telapak tangan, pipi, pundak, punggung, perut. Itu adalah titik skin hanger yang dimana ketika anak kekurangan skin hanger di masa kecil dipercaya anak ini akan tumbuh menjadi anak yang emosional sama negatif tinggi. Jelas ya sampai sini? Karena banyak hari ini tuh bunda anak-anak yang taat karena cinta, karena taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status ya. So, makanya wajar hariannya anak bunda, pak kenapa anak saya itu susah sekali disuruh sholat, pak kenapa anak saya itu susah sekali disuruh ngaji, pak anak saya itu kenapa susah sekali disuruh makan, disuruh belajar dan yang lainnya. Karena mereka itu taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Dan sedangkan anak itu kalau sudah taat karena cinta, kita bisa lihat kisah yang sangat romantis bunda dari seorang Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim, di mana waktu itu bapaknya ini Nabi Ibrahim itu jarang pulang, sekalinya pulang minta leher ke Nabi Ismail. Ya, dan ketika minta leher ke Nabi Ismail, apa yang dilakukan Nabi Ismail? Dia menyerahkan semuanya berikut dengan lehernya ke ayahnya dengan sukarela. Kenapa seperti itu? Karena anak ini tuh mencintai ayahnya dan orang tuanya itu karena cinta. Taat itu karena cinta, bukan taat karena takut. Makanya kalau kita masih ada hutang, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah belajar? Berarti mereka masih taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Karena hari ini banyak orang anak-anak itu yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya. Ketika ayahnya pulang kerja itu bukan dipeluk ayahnya atau diambil oleh-olehnya, tapi HP bapak mana? Bukan? Tapi habis Kebanyakan seperti itu bunda, makanya wajar kemarin di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya baru lengkap punya mobil karya. Kenapa seperti itu? Bukan karena mungkin salah anaknya saja, karena orang tuanya lupa menitipkan cinta di dalam. Dan harusnya sih cemburu ya orang tua kita sebagai orang tua, cintanya diambil alih sama HP sama TV ya. Dan tapi kenapa hobi banget ngasih anak HP ya? Loh. Bahkan saya tuh ada sedikit miris ya, anak SMP, SMA yang suka minta HP ke mamahnya dengan dalil
buat kerja tugas PR dan yang lainnya. Padahal menurut Google Trends ya Bunda, Google Trends itu yang paling sering dicari orang Indonesia itu bukan matematika, bukan fisika, bukan bahasa Indonesia, bukan kimia, tapi yang paling pertama sering dicari oleh orang Indonesia itu pornografi. Makanya kalau anak Bunda di sini memberikan dalil saya butuh HP untuk belajar, saya butuh HP untuk menjahit PR dan yang lainnya, bohong. Karena Google Trends sendiri bukan saya Bunda yang ngomong, tapi Google Trends yang menyimpan semua informasi yang sering dicari oleh orang Indonesia. Jadi orang Bunda di sana sering searching bagaimana supaya suaminya cepat mati ada. Ada loh Bunda itu di sana ya, ada. So, cara mencari togel ya atau jasa santet dan lain semuanya ada di sana, dan itu lengkap datanya Bunda di Google Trends itu. Dan ternyata yang paling pertama sering dicari oleh orang Indonesia itu ya. Makanya tolong ya, jadikan anak kita itu menjadi anak yang taatnya karena cinta bukan karena takut. Jangan sampai mereka lebih mencintai handphone bapak dan rumahnya dibanding bapak. Jelas ya? Jelas sampai sini? Sama lebar jauh ya dari khusus. Oke, kalau kita balik lagi ya Bunda. Ya. Oke, karena anak berkebutuhan khusus itu juga banyak yang emosional ya, tidak sedikit yang sudah mengukur pintu, kemudian banting barang dan yang lainnya. Ketika mereka marah, maka disarapinya itu dengan skin hand. Itu sangat penting. Kemudian yang selanjutnya Bunda, usia 1 tahun atau 1 tahun setengah itu anak-anak itu sudah harus mulai diajarkan sikat gigi. Kenapa? Karena di si serabut sikat gigi itu akan merangsang saraf di gigi sama di mulutnya supaya anak itu cepat kebicaranya. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya anak itu ya tadi udah jelas ya, jangan terlalu banyak dikasih handphone sama TV, karena handphone TV itu akan membuat si anak itu menjadi anak yang komunikasinya satu arah enggak dua arah. Jadi dia hanya bisa memperhatikan, tidak bisa mengucapkan. Dia hanya mengerti tapi tidak bisa mengucapkan. Jelas sampai sini Bunda. Nah itu untuk anak-anak Bunda ya, karena anak-anak itu tadi banyak anak-anak yang autis, terus apalagi speech delay, ada Down syndrome, ada ADHD dan ADD. Kalau ADHD dan ADD ya hiperaktif mengarah ke autis, kalau Down syndrome yang wajahnya khas, kalau yang speech delay itu telat bicara, sama satu lagi autis. Kalau autis itu biasanya punya teman hayal. Kemudian menginjak ke usia remaja Bunda. Di usia remaja ini banyak anak-anak yang memiliki gangguan inner child. Apa itu inner child Bunda? Nah kalau inner child itu Bunda pancaran kekanak-kanakan atau yang biasa dikenal dengan luka batin. Wah berat ya luka batin. Jadi Bunda, seseorang itu bisa kelihatan dia memiliki luka batin atau enggak di usia SMP SMA. Makanya kenapa banyak anak, lupa anak saya ketika kecil rajin ngajinya rajin, tapi nah SMA mabuk, nah SMP jadi geng motor, nah SMA jadi ngebacok orang. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena ada luka batin yang tidak diketahui ketika kecil. Kemudian anak ini atau orang tuanya tidak sadar anaknya terus tumbuh gede. Bahkan mungkin Bunda hari ini di sini ada yang luka batin tapi tidak tersembuhkan, dan itu menghambat kehidupan. Seperti misalkan menghambat karir, pekerjaan. Banyak hari ini yang harusnya Bunda punya uang ratusan juta, miliaran dan yang lainnya, punya pekerjaan yang luar, tapi tidak bisa menggapai itu semua gara-gara Bunda memiliki luka batin. Jelas ya? Halo. Ya. Nah, sih gitu ya. Jadi inner child itu luka batin, dan itu hanya bisa diketahui di usia SMP SMA. Dan kemudian ciri-cirinya tadi anak yang memiliki luka batin bermasalah itu ya tadi motor, bolos sekolah, mabok-mabokan, obat-obatan, kemudian nggak mau kerja dan yang lainnya. Biasanya anak ini memiliki luka batin ketika kecil tidak tersembuhkan, jadi